Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Karina Ramadini dari kelas manajemen 22B dengan NPM 22411076. Di sini saya akan menjelaskan tentang aspek hukum dalam mata kuliah studi kelayakan bisnis. Latar belakang aspek hukum. Aspek hukum dalam mata kuliah studi kelayakan bisnis meliputi berbagai aspek yang terkait dengan legalitas dan komplain dengan peraturan perundang-undangan, baik di dalam negeri maupun internasional. Ini termasuk perizinan yang diperlukan, bentuk badan hukum, sertifikat tanah, dan dokumen pendukung lain yang terkait kegiatan badan usaha. Aspek hukum dalam studi kelayakan bisnis merupakan aspek yang harus dikaji terlebih dahulu sebelum dilanjutkan ke analisis dari aspek yang lainnya. Ketentuan hukum berbeda-beda berdasarkan jenis bisnis dan kompleksitas kegiatan usaha, serta otonomi daerah yang bisa menyebabkan perubahan pada ketentuan hukum dan perizinan antar daerah. Apa saja yang dibahas dalam aspek hukum? Aspek hukum dalam studi kelayakan bisnis mencakup berbagai hal, mulai dari legalitas perusahaan, nama perusahaan, merek, siup, dan izin usaha industri. Bentuk badan hukum rencana anggaran dasar perusahaan, departemen atau lembaga atau instansi terkait dengan pihak perusahaan. Perizinan yang dimiliki badan hukum, sertifikat tanah, dan dokumen pendukung lain yang terkait kegiatan badan usaha. Aspek hukum dalam bisnis juga berperan dalam mengatur tata cara pelaksanaan aktivitas dalam perdagangan keuangan serta industri yang berhubungan dengan produksi jasa dan pertukaran barang menggunakan uang. Aspek hukum dapat ditemukan dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari, seperti peraturan lalu lintas, perjanjian kerja, dan perlindungan konsumen. Tujuan adanya aspek hukum. Dengan adanya aspek hukum, maka akan bisa mengetahui sebuah bisnis itu apakah sudah memenuhi perizinan dan ketentuan hukum pada suatu wilayah atau tidak. Kalau tujuan secara spesifiknya bisa kamu lihat di bawah ini. 1. Analisa jaminan yang dapat disediakan apabila bisnis didanai melalui pinjaman. 2. Analisa legalitas usaha. 3. Analisa ketepatan bentuk badan hukum dibandingkan ide bisnis yang hendak dilaksanakan. 4. Analisa kemampuan bisnis yang diusulkan di dalam memenuhi persyaratan dari perizinan. Jenis badan usaha. Aktivitas bisnis tak dapat lepas dari yang namanya perizinan, beserta bentuk badan usaha, di mana keduanya dibutuhkan dalam menjalankan usaha. Untuk bentuk badan usaha yang akan dipilih itu tergantung dari jumlah pemilik dan modal yang diperlukan. Beberapa pertimbangan yang mendasari pemilihan badan usaha antara lain: 1. Persyaratan perundangan. 2. Bidang industri. 3. Besar modal yang dibutuhkan dalam menjalankan bisnis. 4. Tingkat tanggung jawab dan kemampuan keuangan dan hukum. Bentuk badan usaha di Indonesia diantaranya: perusahaan perseroan adalah bentuk badan usaha yang tidak membedakan pemilik antara hak milik perusahaan dengan hak pribadi. Indrio 2005. Namun, berdasarkan swasta 2002,
Pengertian perseroan yakni bentuk badan usaha di mana dimiliki seseorang dan orang tersebut yang bertanggung jawab penuh pada kegiatan perusahaan. Perseroan terbatas (PT) adalah perserikatan beberapa pengusaha swasta yang jadi satu kesatuan, bersama-sama mengelola usaha. Perusahaan memberikan kesempatan untuk masyarakat luas apabila hendak menyertakan modal pada perusahaan, yakni dengan membeli saham perusahaan tersebut. Perserikatan komoditer CV adalah perserikatan beberapa pengusaha swasta yang jadi satu kesatuan, bersama-sama mengelola usaha. Bagian dari anggota CV adalah anggota aktif. Anggota lainnya adalah anggota pasif. Ada pula yayasan. Yayasan adalah badan hukum terdiri dari kekayaan yang dipisahkan untuk mencapai objektif pada bidang keagamaan, sosial, serta kemanusiaan yang tak punya anggota. Dan yang terakhir, koperasi. Berdasar pasal 1 ayat 1 UU 25 atau 1992, koperasi adalah sebuah badan usaha dengan anggota orang-orang maupun badan hukum koperasi. Koperasi melandaskan aktivitas usahanya pada prinsip koperasi. Koperasi juga merupakan penggerak ekonomi rakyat tetapi menggunakan asas kekeluargaan. Ketentuan hukum tidak sama, dan tiap jenis usaha dari perusahaan mungkin berbeda-beda, dan ketentuan hukum yang mendasari pun juga tidak sama, di mana yang mempengaruhi adalah kompleksitas dari bisnis yang dijalankan tersebut. Otonomi daerah bisa mengakibatkan perubahan pada ketentuan hukum beserta perizinan antar daerah pun juga berbeda-beda. Karenanya, penting sekali memiliki pemahaman tentang ketentuan hukum beserta perizinan investasi bagi tiap daerah. Pemerintah yang menetapkan perizinan dan ketentuan hukum investasi ini juga tidak asal, melainkan ada tujuannya, di mana tujuannya yakni untuk menjaga ketertiban masyarakat secara menyeluruh. Izin usaha. Surat izin tempat usaha. Tiap perusahaan membutuhkan dan wajib mengurus situ. Tujuannya untuk kelancaran dan keamanan usaha. Yang mengeluarkan situ adalah pemerintah kota madya atau kabupaten. Surat izin usaha perdagangan SIUP untuk pengusaha, firma, perseorangan, koperasi, CV, PT, dan BUMN. Kewajiban dari pemegang surat ini untuk kepala kantor wilayah DPT, perdagangan dan industri atau kantor DPT, perdagangan yang membuat SIUP. Jika perusahaan tak memiliki melakukan aktivitas perdagangan dan menutup perusahaan, diikuti pembelian SIUP. Ada pula nomor pokok wajib pajak. Tiap warga negara dengan penghasilan melebihi penghasilan tidak kena pajak, wajib membayar pajak kepada negara. Harus mendaftar NPWP ke pelayanan pajak setempat. Hal ini juga sudah jelas diatur dalam undang-undang dan memang merupakan kewajiban warga negara. Apabila melanggar dapat dikenakan sanksi pidana sesuai UU nomor 10 tahun 2000, karena anggapannya menimbulkan kerugian untuk negara, sebab pajak adalah pendapatan utama dari sebuah negara.
peraturan undang-undang, PP yang berkaitan ke aspek yuridis, di mana peraturan pemerintah ini wajib untuk dipatuhi pada pendirian badan usaha. Beberapa di antaranya adalah 1. PP nomor 63 tahun 2008 mengenai yayasan. 2. UU nomor 40 tahun 2007 mengenai perseroan terbatas. 3. UU nomor 13 tahun 1995 mengenai izin usaha industri. Keempat, UU nomor 25 tahun 1995 mengenai koperasi. 5. PP Perdagangan RI nomor 13 MD per 3 tahun 2006 mengenai ketentuan dan tata cara menerbitkan surat izin usaha penjualan secara langsung. 6. UU nomor 5 tahun 1962 mengenai perusahaan daerah. 7. UU nomor 19 tahun 2003 mengenai BUMN. Ke-8. PP nomor 10 tahun 2003 mengenai perusahaan perseroan pada bidang pengelolaan aset. Berikut penjelasan aspek hukum dari saya. Maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.